Gelombang penjarahan rumah pejabat dan figur publik belakangan ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Awalnya, massa menyerbu kediaman Ahmad Syaroni di Tanjung Priuk dan menjarah barang-barang mewah seperti tas branded, TV, hingga patung Iron Man berukuran asli serta merusak kendaraan super mahal seperti Ferrari, Porsche, dan Tesla Model X. Tidak berhenti di situ, rumah Eko Patrio di Jakarta Selatan juga ikut digeruduk dengan kulkas, dispenser, hingga TV ikut digasak. Tidak lama kemudian, giliran rumah Uya Kuya di Duren Sawit yang menjadi sasaran. Selain barang elektronik, massa bahkan tega membawa kucing peliharaan, sapu lidi, dan rak baju dari kediaman Uya Kuya. Puncak penjarahan terjadi saat rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro diserbu massa pada dini hari 31 Agustus 2025. Berbagai barang berharga seperti lukisan, Gucci, dan kursi ikut digondol. Meski seharusnya rumah seorang menteri memiliki pengamanan ketat. Aktivis demokrasi Ananda Badudu menyoroti kejanggalan ini, menyebut peristiwa penjarahan terasa sangat mencurigakan dan sulit dipercaya. Publik pun semakin curiga bahwa ada sesuatu di balik serangkaian aksi penjarahan yang menyasar rumah para pejabat negara, menimbulkan spekulasi luas tentang motif tersembunyi di balik kekacauan ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau lu tanya pendapat gue akan bilang ini tuh nggak wajar. Kenapa seperti itu? Karena satu, ini perumahan elit dan juga kayak terlalu tenang gitu loh buat warga-warga yang ada di sekitar, dan juga mana orang yang seharusnya menjaga perumahan itu. Terus habis itu yang kedua, orang-orang datang kayak mau pindahan doang, kayak sesuatu yang biasa aja, nggak ada resikonya, segala macam, nggak ada yang heboh dan lain-lain. Terus yang ketiga, kayak menurut gue ini terlalu profesional videonya gitu ya, dan juga dilakukan ketika nggak bisa live, oke? Internet lemot banget, gue nggak tahu video ini bisa upload atau enggak gitu ya, tapi gue ngerasa ini tuh aneh. Terus habis itu yang keempat, kayak udah bener-bener direncanakan gitu ya, orang-orang yang datang juga kayak tegap-tegap gitu, terus habis itu pakai hoodie dan pakai masker, kayak ini bukan warga yang gue kenal gitu. Kayak kalau warga secara tiba-tiba aja ya nggak akan seperti itu. Tapi kembali lagi, opini yang gue kasih kepada kalian itu adalah pendapat gue pribadi dari melihat video-video yang beredar gitu loh, dan gue tidak memaksakan kalian untuk setuju dengan pendapat gue. FYI aja, yang dari tadi gue bahas itu adalah mengenai hal yang kejadian di Wakanda, oke? Bukan di Indonesia. Daripada nih kita kepecah dengan segala macam hal yang terjadi nih, nggak ada yang nggak mungkin dengan situasi di Wakanda saat ini gitu ya. Kayak menurut gue udah deh cepat-cepat aja sahkan undang-undang perampasan aset gitu loh, biar kita semua bisa dengan tenang dan happy dan win-win solution. Yaudah, segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and gaul. Jelas abangnya ngomong, udah ada yang ngarahin. Aneh ya, seorang rumah anggota DPR nggak ada pengamanan, itu aneh menurut aku. Terus rumahnya AM, iya tiba-tiba dijarah. Ya kalau memang misalnya dia kan di itu ya, dia nggak kepikiran mungkin rumahnya tiba-tiba dijarah ya, nggak kepikiran. Tapi kalau rumah yang disebutkan itu ya kan udah ngelihat situasi rumah AM ya, rumah dia bakal next selanjutnya, tiba-tiba nggak ada keamanan, kalian nggak curiga? Apalagi kalian ngejarah rumah tersebut tanpa pelindung. Jejak digital ada, terus muka kalian terpampang nyata di kamera orang lain. Nggak salah ada yang dapat jam MM-an itu ketangkep. Benar atau enggak saya nggak tahu ya, ketangkep. Kan muka kalian tuh udah jelas, kalian nggak ada pakai pelindung apa-apa. Apalagi seorang anggota DPR, nggak mungkin mereka nggak ada data kalian guys. Fokus saja lah sebenarnya pada maksudnya kalian mau berdemo, tapi sekarang lagi situasi nggak kondusif, percuma sih mau berdemo ya, banyak ditunggangi juga, terus banyak apalagi oknum-oknum udah pada beringas ya, tembak-tembak ya, dan fasilitas umum juga banyak sekali dihancurkan. Makin chaos negara kita guys, apalagi ekonomi ini makin hancur, aku nggak tahu lagi lah.
Rumah Ahmad Syaroni udah, Eko Patrio udah, Uya Puya, Nafa Urba, bahkan sampai Sri Mulyani rumahnya juga udah tuh sama masyarakat. Nah pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan oleh masyarakat itu benar? Pastinya enggak bisa dibenarkan sama sekali. Tapi kita bisa memahami kenapa. Ya karena itu adalah bentuk protes dan bentuk kekecewaan dari masyarakat. Mereka nggak tahu harus gimana lagi. Demo dari tanggal 25 sampai sekarang suaranya masih belum didengar. Demo di depan gedung DPR percuma, ketemunya aparat lagi ujung-ujungnya apa? Bentrok, menelan korban jiwa gitu terus kan. Jadi mereka ngerasa satu-satunya cara terbaik ya ini supaya apa? Supaya mereka itu mundur dari jabatannya dan supaya suara masyarakat didengar. Salah satunya pengesahan UI perampasan aset. Ya semoga aja ada tindakan dari pemerintah karena gue yakin kalau dibiarin aja kondisinya akan semakin parah. Akan banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi seperti ini, memprovokasi masyarakat untuk bertindak anarkisme. Nah pertanyaannya adalah siapakah dalang dibalik semua ini yang bikin satu negara chaos loh ini, waduh. Dan ingat, memahami bukan berarti membenarkan. Uya Puya, Eko Patrio, Nafa Urbah berame-rame sudah membuat video minta maaf, tetapi mungkin sudah terlambat. Di saat masyarakat dan rakyat memberikan waktu dan peluang untuk Anda melakukan hal tersebut, Anda malah meledek, Anda malah menjogeti, Anda malah bermain seolah-olah men-DJ, dan Syaroni malah mentolol-tololi masyarakat. Kalau sudah terjadi seperti ini, siapa yang harus disalahkan? Ya kalian sendiri ya, para anggota parlemen ya. Tapi hati-hati ya saudara-saudaraku semua. Di X dan di IG kemarin semalam saya sudah lihat itu ada penggiringan beberapa akun mengatakan ini adalah ulah Jokowi lagi. Ini adalah rencana Jokowi katanya untuk menggulingkan Prabowo. Gini. Saat ini tidak perlu Pak Jokowi, tidak perlu dari luar negeri yang dituduh-tuduhkan ya. Sebagai seorang Prabower, saya seorang Prabower, saya yang memilih Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya kecewa karena Pak Prabowo tidak melakukan apa-apa saat ini, malah alih-alih mengajak diskusi semua ketua-ketua partai, mendiskusikan hal yang sangat urgensi ya, atau urgent seperti ini, membicarakan tentang tuntutan-tuntutan rakyat Indonesia, malah ngumpet, malah minta 16 ormas untuk standby menjaga hambala. Ormas agama, 16 ormas agama, itu yang saya baca. Pak Prabowo, di mana taringmu? Saya kira, kenapa saya memilih Anda? Saya kira Anda akan tegas meneruskan perjuangan Pak Jokowi. Jadi, saudara-saudara sekalian, senegara dan setanah air, jangan terkecoh, jangan terprovokasi. Kalau dibilang ini ulah geng Solo yang sengaja akan menggulingkan dan menjatuhkan Pak Prabowo, jangan terprovokasi. Karena ini adalah intinya, awalnya adalah kemuakan masyarakat dengan kenaikan pajak di saat lagi susah seperti ini, lalu menaikkan allowance-nya DPR. Di saat rakyat mulai marah dan mencibir, oknum-oknum tersebut malah menjogeti responnya, dibuat candaan, disepelekan. Jadi apa yang terjadi? Rumah Uya Puya dihancurkan, rumah Syaroni dihancurkan, rumah Eko Patrio dihancurkan, dijarah malah. Dan ini sudah ditunggangi oleh orang-orang yang berkepentingan. Misalnya yang menjarah itu mungkin beda dengan yang berdemo gitu. Pak Prabowo, berbuatlah sesuatu. Anda leader, Andalah peranan tertinggi saat ini. Ajak diskusi,
Kembalikan kepercayaan kami untuk Anda. Tidak perlu Pak Jokowi mengkudeta. Rakyat akan lihat sendiri. Kalau Anda diam saja, rakyat yang akan menurunkan Anda. Terima kasih.